Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyad Aksa, nomor BP 19041127 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas pertemuan ke-14 mengenai morfologi tumbuhan dengan mata kuliah Botani Farmasi kelas C. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mencari satu contoh tanaman dan saya akan mencoba menjelaskan bagaimana morfologi baik daun, taksonominya, dan lain sebagainya. Sebelum kita menuju ke lapangan, sebaiknya kita menggunakan topi terlebih dahulu. Kita akan menuju ke lokasi tempat kita melihat morfologi tumbuhan tersebut. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas morfologi dari tanaman kakao. Kakao merupakan satu-satunya di antara 22 jenis marga Theobroma, suku Strucusilae yang diusahakan secara komersial. Menurut Cipto Kusumo, tanaman ini memiliki divisi yaitu spermatofita. Yang kedua, anak divisinya merupakan Angiospermae. Tanaman kakao ini sendiri merupakan dari tanaman dari kelas Dicotyledon atau anak kelasnya Dialophytalae. Dan tanaman kakao ini sendiri merupakan bangsa dari Malvales yang merupakan suku dari Sterculisae. Taman ini memiliki marga besar yaitu Theobroma. Namun tanaman kakao ini merupakan spesies dari Theobroma kakao. Berdasarkan morfologi menurut Wood dan Las pada tahun 1985, tanaman kakao ini memiliki 4 bentuk atau 4 jenis. Yang pertama adalah Sendiamor. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana bentuk dari sendiamor sendiri. Namun berdasarkan yang dapat kita amati dari bentuk dari sendiamor ini sendiri, tanaman jenis ini memiliki buah yang panjang dan berkeriput bergelombang, pipih di bagian ujungnya. Selanjutnya ada bagi contoh yang kedua, nanti akan saya tunjukkan juga, yaitu jenis dari Cirialo. Jenis Cirialo ini memiliki bentuknya sedikit membundar, permukaan bergelombang, dan kulit tebal tapi lunak sehingga mudah pecah. Selanjutnya ada Alamanda. Alamanda ini bentuknya membundar dan permukaannya sedikit halus sehingga kelihatannya seperti bulat. Yang terakhir yaitu jenisnya itu Angeleta. Angeleta ini sendiri memiliki bentuk yang sama seperti Seriola. Seriola ini dan Angeleta memiliki bentuk yang sama, tetapi pada Angeleta bentuknya lebih oval dan permukaannya tidak begitu berkeriput daripada Seriola. Selanjutnya kita akan membahas batang dan percabangan pada tanaman kakao. Sebelumnya tanaman kakao ini sering kita jumpai dan tumbuh di begitu luas wilayah Indonesia karena tanaman kakao ini dapat tumbuh di area yang tropis seperti yang ada di Indonesia dengan pola dan curah hujan yang cukup dan tinggi, sehingga perkembangan dari tanaman kakao ini dapat berkembang secara maksimal. Pembudidayaan tanaman kakao ini dapat dilakukan kita lihat pada dua masa. Yang pertama usia 3 tahun dan usia 12 tahun. Pada usia 3 tahun tanaman kakao ini dapat tumbuh 1,5 meter hingga 3 meter untuk tinggi dan percabangannya, sehingga tanaman ini dapat kita katakan baik pada usia 3 tahun telah mencapai tinggi yang maksimal yaitu 3 meter. Sedangkan pada akhir ataupun masa pertumbuhan tanaman ini yaitu pada usia 12 tahun dapat mencapai tinggi 7 meter. Tetapi perlu diingatkan, untuk tumbuhan sampai 7 meter perlu nutrisi dan perlakuan yang begitu baik sehingga dapat mencapai kualitas yang unggul tanaman kakao ini sendiri. Tanaman kakao ini bersifat dimorfisme, yaitu memiliki 2 tunas, yaitu yang pertama ada tunas yang ke atas dan ada tunas yang menyamping. Selain itu, tanaman kakao ini
memiliki juga yang dinamakan jorket. Jorket adalah tempat percabangan dari pola percabangan autotrof dan polygiotrof. Selanjutnya kita akan melihat morfologi dari daun dan bunga. Para daun kakao ini sendiri bersifat dimorfisme, yaitu memiliki dua sistem percabangan. Yang pertama adalah sistem percabangan ke atas dan ada percabangan menyamping. Morfologi dari daun kakao ini sendiri memiliki, dapat kita lihat, kita ambil contohnya. Pada daun kakao ini sendiri memiliki panjang 7,5 cm hingga 10 cm. Sedangkan pada tunasnya, kita dapat lihat pada tunasnya panjangnya itu mencapai 2 cm. Tangkai bentuk silindris dan bersisi halus. Pada batang ini sendiri, batang daunnya bersifat panjang dan membulat dan ujungnya meruncing. Dapat kita lihat di sini ujungnya meruncing. Tidak sama seperti tumbuh-tumbuhan lainnya yang tanaman kakao ini memiliki bentuk yang meruncing pada bagian ujungnya. Pada kuncup-kuncup tanaman kakao, akan bertunas akibat rangsangan dari lingkungan. Intensitas cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan dari dan ketebalan secara fisik daun tanaman kakao ini, sehingga tanaman ini dapat memiliki tekstur yang tebal apabila memiliki intensitas cahaya dan menghasilkan klorofil yang begitu banyak. Pada bunga tanaman kakao ini bersifat kualifori, yaitu bunga tumbuh dan berkembang dari berkas ketiak daun pada cabang dan batang, sehingga sering kita temui tanaman kakao ini memiliki buah pada batang-batang, sehingga hal ini menyebabkan tanaman ini terutama pada bagian buah sering dikelilingi pada bagian batang. Kita akan melihat morfologi dari akar tanaman kakao. Akar kakao merupakan sebagian besar akar lateral atau mendatar berkembang dekat permukaan tanah. Dapat kita lihat pada permukaan tanah kita jumpai akar-akar dari tanaman kakao. Sekian penjelasan dari saya mengenai morfologi dari tanaman kakao. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.